Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syiar Islam, channel yang meluruskan yang keliru, menguatkan yang benar. Kali ini kita akan kembali menyaksikan perdebatan antara sesama Aten atau saudara kita Kristen. Mereka memperdebatkan lagi-lagi terkait Yesus, terkait posisi Yesus. Tapi kali ini yang diperdebatkan adalah tentang penyalibannya. Apakah itu rancangan iblis atau rancangan Bapa? Versi mereka ya. Nggak terbiasa lidah saya ngomong Bapa. Bapa nggak pakai K lagi. Ya itu keyakinan mereka ya. Nggak boleh dihina, nggak boleh juga dianggap sesat atau apa gitu ya. Karena itu keyakinan, hak prerogatif seseorang untuk meyakini sesuatu. Perdebatan ini dipicu dari pernyataan Edis yang mengatakan bahwa penyaliban adalah rancangan iblis gitu ya. Jadi banyak kalangan kaum Kristen tidak sependapat dengan pendapat Edis ini. Jadi terjadilah perdebatan ini setelah terjadi perdebatan sebelumnya, yaitu dengan Elia, dengan RK, dengan Rudy Yohanes termasuk. Itu kelihatannya Edis di atas angin sih, karena dia kelihatan bisa mempertahankan pendapat dia. Karena memang ada di Alkitab itu juga, di Bible mereka ya, ada di Bible mereka posisi-posisi yang Edis katakan ini. Sementara ketika dibalik ke yang kontra, hanya berretorika. Menurut saya sih begitu ya. Bagaimana pendapat teman-teman nanti silakan nilai sendiri. Kita tidak mendukung ke siapapun. Reaction ini kita buat seobjektif mungkin. Tidak ada yang kita dukung, tidak ada yang kita persalahkan. Benar-benar kita menilai dari hasil perdebatannya saja, hasil diskusinya saja. Silakan teman-teman menilai secara objektif. Jangan terpengaruh dengan apapun yang mereka katakan. Di dalam Islam itu sudah jelas, tegas dikatakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, satu-satunya, tidak ada Allah, tidak ada sembahan, tidak ada ilah selain Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya kan? Jadi mustahil Allah itu memiliki anak. Mustahil Allah itu juga diperanakkan, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menyamainya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Langsung kita lihat videonya bagaimana perdebatan antara Edis dan Oki ini. Semoga bermanfaat. Perangah. Loh, tujuan saya di mana untuk menjatuhkan? Tetapi baik, nggak masalah, itu nggak masalah. Kisi-kisi atau anu itu tetap. Jadi nanti ujung-ujungnya kita membangun sebuah komunikasi yang baik. Betul. Begini ya, kalau memang Anda mau berapologet dengan murni ya, Anda pengen mewartakan kekristenan yang benar, itu saya tetap ada di pihak Anda. Sekarang begini, pertanyaan orang-orang baik Muslim maupun Kristen, penyaliban itu rencananya siapa? Oke. Itu kan yang Anda tanyakan, itu kan yang Anda tanyakan kepada Betul. banyak orang, tetapi Siap. tidak ada jawaban, betul? Oke. Nah, Yang apakah saya Anda pahami, bertanya kepada saya? ya, ini yang saya pahami. Sepengetahuan saya ya, saya sering juga mendengarkan debat-debat antar lintas agama ini. Ini pertanyaan ini sering dilemparkan oleh Bang Zuma, Ustadz Zuma, kepada apologet Kristen yang berdebat dengan beliau. Bang Zuma menanyakan biasanya, penyaliban itu rancangan Allah atau rancangan iblis gitu kan. Si apologet Kristen ini pasti kebingungan tuh menjawab gitu. Bingung mereka, karena kalau dijawab Allah maka akan ditanyakan dalilnya di mana Allah menghendaki Yesus disalib gitu kan.
Nah, mereka tambah keteteran tuh karena nggak menemukan jawaban, nggak menemukan dalil di mana ada, eee, Allah itu menginginkan Yesus dibunuh atau disalib gitu. Nah, kalau mereka menjawab iblislah yang merancang atau merencanakan penyaliban itu, ya maka ustadz semua biasanya akan bilang, ya berarti iblis itu berjasa dong sama umat Kristen gitu kan. Harusnya iblis itu masuk surga dong, karena berjasa kan untuk menghapus dosa-dosa umat Kristen. Kalau enggak dengan jasa atau rencananya iblis, umat Kristen enggak diampuni dosa-dosanya. Seperti itu, jadi bingung buah si malakama. Dimakan mati ayah, enggak dimakan mati ibu. Ya seperti itulah kira-kiranya ya. Pahamin ya, Bang Egis ya, ini yang saya pahami. Penyalipan itu kalau kita bicara Allah itu punya karya keselamatan. Bang, Apakah jangan bicara itu dulu, Bang. Jangan Nggak. dirubah Bang. Jangan ngomongin keselamatan dulu. Kita ngomongin penyaliban dulu. Benar kan? Bingung kan jawabnya? Ini si Oki ini yang terkenal juga jagoannya apologet Kristen yang sudah, tapi kebanyakan ini sih dia ngebahas Al-Qur'an kayak gitu ya. Menyala-nyalakan Al-Qur'an tanpa dasar gitu, cuman berdasarkan terjemahan doang. Ya akhirnya begini, agamanya dia sendiri dia nggak paham gitu ya. Jadi bingung dia, nggak ada jawaban tuh yang jelas itu yang pasti gitu. Jadi menurut Anda, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ketika iblis membisikkan kepada Yudas. Bang, simpel dulu, Bang. Enggak, sebentar, Bang. Gini, Bang. Oke, sebentar, Bang. Oke, tenang dulu, Bang. Oke, tenang dulu ya, tenang dulu. Iya, betul. Kita jangan dulu panjang-panjang. Kita yang pendek dulu baru kita uraikan. Oke? Pertanyaan saya simpel. Siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Kalau pertanyaan kayak gini, multiple choice kayak gini, logikanya harusnya dijawab dulu kan, kalau mau menjelaskan gitu. A. Bapa di surga, B. Iblis gitu kan pilihan yang dikasih sama Edis. Mestinya jawabannya itu A atau B dulu gitu ya. Setelah itu baru dijelaskan. A karena begini-begini, B karena begini-begini. Bukan yang muter-muter dulu. Kenapa bisa muter-muter begitu? Ya karena mereka bingung. Si Oki ini juga bingung mau jawab apa gitu. Seperti yang saya urai tadi, kalau dia jawab Allah, akan ditanyakan di mana dalilnya Allah menghendaki Yesus itu disalib. Kalau dibilang iya, iblis, akan dibilang iblis berjasa dong buat orang-orang Kristen, ya seperti itu ya. Ya, jadi gini Bang Egis, kalau saya langsung menjawab langsung ke poinnya, itu enggak akan, malah akan jadi beda penafsiran. Seperti saya kemarin, ketika saya melihat poin di situ, saya akan jatuhnya beda penafsiran. Itu, loh kok Bang, ini begini? seandainya begini, Bang Oki, begini Bang Ya, Oki ya. silakan. Seandainya kita lagi duduk ujian teologi, Betul. Anda nggak bisa ngomong begitu sama ujian kertas itu. Ini pilihan ganda. Ya. Pertanyaannya begini, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Maka Anda Ya, akan silang yang mana? Oke, karya keselamatan itu, Bang Egis, Tuhan Yesus karya harus keselamatan? mati diselamat. Bukan karya keselamatan, Tuhan Yesus itu Bang harus Oki. sebentar. Bang Egis, Tuhan Yesus itu Bang Oki, harus tenang mati dulu, tenang disalibkan. Bang Oki, tenang Betul. dulu. Kita tidak bicara rancangan keselamatan, kita bicara rencana penyaliban. Ya. Siapakah yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. Oke, Iblis. pada saat itu iblis merencanakan untuk Tuhan Yesus itu disalibkan, tetapi iblis tidak tahu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi yang Anda itu, silang yang mana nih, Bang? apa? Bang Yang Egis? Anda silang yang mana? A atau B? Yang B pada saat itu. Berarti yang ingin menyalibkan Yesus apa? Iblis pada saat itu. Kenapa? Terus Bang kenapa Egis? Anda bertanya lagi, kan sudah jelas. Jadi gini. Jadi Bang makanya Egis. saya bilang begini Bang Oki, jangan kita ngobrol ya, jangan berdebat. Berarti di poin ini si Edis menang ya berarti ya. Karena Edis kan yang dihujat sama orang Kristen itu selama ini kan karena dia menjawab kepada Nandar kalau nggak salah ya. Waktu itu sama Nandar atau Ustadz Yusuf ya, Yusuf VI. Dia menjawab bahwa iblislah yang merencanakan penyaliban Yesus. Dengan mantap dia bilang iblis, seperti itu ya.
Nah ini sekarang nih si Oki juga menjawab iblis, tapi dengan ini embel-embel di belakangnya. Kita dengarkan dulu apa penjelasannya. Ya, Berarti ya, silakan. yang ingin supaya Yesus disalibkan itu adalah iblis. Jadi rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Tetapi Bapa di sorga merubah rancangan iblis itu menjadi rancangan keselamatan. Makanya salib itu adalah inisiasi dari iblis, tetapi Bapa di sorga merubah salib itu menjadi keselamatan. Saya Di mana pula lagi itu? Kok bisa iblis merencanakan pembunuhan. Setelah berhasil dibunuh, baru Allah katanya mengubah pembunuhan itu menjadi keselamatan. Gimana cerita? Logis nggak sih? Kenapa harus nunggu mati dulu baru keselamatan? Kan Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mau membantu atau menyelamatkan hambanya, ya tinggal diselamatkan begitu saja. Tidak usah nunggu mati dulu, tidak usah dulu makarnya iblis dulu diikutin. Lemah sekali lah Allah itu kalau kayak gitu ya. kasih Aku analoginya sepakat untuk begini. itu. Saya kasih analoginya begini, Betul. Oke ya, biar kita saling mengerti. Ya, ya. Di dalam Bible, Yusuf berkata, "Engkau mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik." Familiar dengan ayat itu? Familiar. Oke. Ketika saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf atau ingin membinasakan Yusuf, malah justru itu menjadi jalan bagi Allah menjadikan Yusuf sebagai berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Sehingga melalui Yusuf, bangsa-bangsa mendapatkan makan. Beda itu, beda. Yusuf dibuang oleh saudaranya. Itu adalah ujian bagi seorang nabi. Ujian bagi manusia. Semua itu pasti diuji. Manusia yang akan dimuliakan oleh Allah itu pasti diuji. Semua orang-orang yang akan dimuliakan itu pasti diuji. Bahkan orang yang nggak mulia pun diuji. Seberapa kuat mereka menerima cobaan gitu. Para nabi itu paling keras ujiannya oleh Allah gitu. Nah, Nabi Yusuf diuji dengan dikucilkan oleh saudaranya sampai dilempar, diasingkan gitu ya. Dan kalau di dalam Al-Qur'an itu kan dilempar dia ke dalam sumur. Setelah itu ada kafilah yang lewat terus menemukan Yusuf di dalam sumur itu, terus diangkat dan diperjualbelikan di Mesir gitu kan. Akhirnya dia jadi budak gitu ya. Berapa tahun dia jadi budak, akhirnya menemukan itu, bapak angkatnya itu gubernur Mesir kalau nggak salah saat itu ya. Hingga dia tergoda, bukan dia yang tergoda, istrinya si gubernur ini tergoda kepadanya karena kegantengannya. Kemudian digoda untuk bermaksiat, beliau menolak. Hingga dia dipenjara, ya begitulah singkat ceritanya ya. Beda, kalau itu cobaan, memang benar-benar cobaan. Yusuf itu dicoba, dilempar. Ya ini kan bukan cobaan, memang dibunuh. Bukan direncanakan dibunuh lalu dirubah jadi kebaikan, bukan. Memang dia dibunuh, gitu ya. Pertanyaan saya begini, rancangan untuk membuang Yusuf ke sumur, membinasakan Yusuf, itu rancangan iblis atau rancangan Bapak? Ya, sebentar Bang Edis, kita daripada terlalu bahas ke sana karena banyak sekali yang typing bilang pansos di sini. Enggak, jangan hiraukan pansos. Saya ingin Padahal kalau aku mengajar. naik ke sini, jujur ya, aku naik ke sini ini tujuannya tadi mau mengklarifikasi aja, mau mengklarifikasi Bukan kejadian itu. begini Bang gitu. Oki, Bang Oki begini. Kita jangan bicara omongan orang. Omongan orang itu selalu berbeda-beda. Kita nggak mau ngikutin omongan orang. Gini aja. Ya. Kalau betul-betul mau belajar, biar saya ajarin. Sekarang begini, pertanyaan saya, rencana membinasakan Yusuf, membuang Yusuf, membunuh Yusuf ke sumur, menjualnya ke Mesir, menyingkirkan dia dari keluarganya, itu rencana iblis atau rencana Bapak? Iblis. Rencana iblis. Tetapi Bapak merubah itu, mengalahkan rencana iblis itu. Dari mana dasarnya itu rencana iblis? Dari mana itu rencana iblis? Itu semua sudah ditakdirkan. Kalau di dalam Islam itu ada takdir. Jadi itulah jalannya Allah itu mengangkat derajat seorang hamba. Jika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, maka dia akan mengujinya seperti itu. Ya kayak kita lah, mau naik tongkat, mau naik kelas gitu, pasti diuji dulu. Nah, ujiannya Nabi Yusuf ya itu salah satunya, dikucilkan sama saudaranya sampai
dilempar ke dalam sumur itu kalau dalam Al-Quran ya. Kalau di dalam Bible nggak tahu diapain ya. Tapi intinya dia dikucilkan, diasingkan, hingga dia menjadi budak beberapa tahun di Mesir. Sampai dipungut oleh bapak angkatnya itu yang gubernur Mesir itu. Akhirnya dia berakhir cemerlang jadi bendahara kas negara itu, sampai menghadapi paceklik itu ya beliau itu berhasil hingga eh, menarik saudara-saudaranya itu sama ayahnya Yakub bersama dia akhirnya gitu kan. Jadi berkat, makanya Berkat. rancangan kejahatan dirubah oleh Bapa menjadi rancangan keselamatan. Pertanyaan saya, rancangan itu untuk membinasakan umat Tuhan itu dari Bapa di surga atau dari iblis? Dari iblis, tetapi Dari Bapa di iblis. sorga merubah kutuk itu menjadi berkat. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan iblis itu menjadi berkat bagi Berkat. banyak bangsa. Sama dengan penyaliban, Bang. Mm. Penyaliban itu datangnya dari iblis. Begitu. Jadi iblis ingin membinasakan Tuhan Yesus. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin membinasakan, melenyapkan dia dengan cara disalibkan. Tetapi Bapa di surga merubah itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Justru ketika Yesus taat sampai matinya, bahkan taat di kayu salib, justru itulah kemenangan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini Edis ngomong kayak gini ada dalilnya nggak sih? Coba teman-teman cari deh di Bible, ada nggak dalilnya kayak gitu? Apa mereka cuma hanya berangan-angan saja, hanya menduga-duga saja seperti yang tersebut di dalam Al-Quran? Mereka itu hanya menduga-duga saja, mereka itu tidak tahu, tapi mereka hanya menduga-duga saja. Justru di situ iblis dikalahkan. Orang melihat bahwa Anda akan musnah. Orang melihat bahwa kekristenan akan musnah. Gereja tidak akan ada lagi. Jemaat akan bubar. Tetapi justru sebaliknya. Dengan cara itu malah Bapa di surga membuat gereja itu semakin besar. Jadi makanya saya bilang penyaliban itu rancangan iblis. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan iblis itu menjadi jalan keselamatan. Jadi salib yang tadinya kutuk, salib yang tadinya lambang kehinaan dirubah menjadi berkat dan jalan keselamatan. Saudaraku sekalian, di akhir perdebatan ini kita bisa lihat jelas Jadi jelas ya teman-teman ya, kita lihat ya bagaimana Edis mempertahankan ini pendapat dia bahwa penyaliban Yesus itu benar-benar adalah rancangan iblis, bukan rancangan Bapa gitu ya. Bapak mereka maksudnya. Nggak tahu Bapak apa sih. Bapaknya kok nggak pakai kaya? Itu juga saya bingung itu. Bapak itu apa ya? Ya kita nggak tahu lah dari asal kata dari mana itu. Tapi yang jelas Edis benar-benar berhasil nih kelihatannya memperkuat argumen dia, karena kelihatannya oke keteteran untuk menjawab argumen-argumen dari Edis. Ini menunjukkan bahwa apologet Kristen itu sebenarnya banyak yang nggak paham dengan agamanya. Padahal kemarin tuh kita banyak ngelihat tuh kalau di belakang Edis mereka berkata Edis sesat, Edis bidat gitu ya. Tapi ketika diperhadapkan dengan Edis, mereka itu bingung gitu, nggak ada yang tegas jawabnya. Waktu saya lihat Elia Miron juga debat dengan si Edis masalah siapa Yesus itu memiliki Tuhan, hamba, dia sebagai hamba dan memiliki Tuhan, kata Edis kan. Terus dipertanyakan sama Elia mengkonfirmasi, dijawab jelas sama si Edis, iya bahwa Yesus itu hamba gitu. Nah tapi ketika masuk ke Tritunggal ditanya, apakah kalau nggak meyakini Tritunggal tapi mengikuti Yesus maka kita akan salah, kita akan masuk ke neraka, kata Edis. Si Elia tuh nggak menjawab dengan jelas gitu, nggak tegas gitulah.
muter-muter lainnya seperti kayak si Oki ini, nggak jelas jawabannya, nggak tegas gitu. Iya, itu rancangan Bapa, misalnya kan gitu jawabannya, itu rancangan Allah kalau kata mereka kan. Tapi itu nggak kita dapatkan jawaban tegas kayak gitu dari si Oki. Kelihatan kebimbangan di muka dia aja, itu kelihatan ragu untuk menjawab. Dia nggak yakin, seakan-akan dia nggak yakin dengan jawaban dia sendiri gitu ya. Jadi untuk perdebatan ini saya ngelihat sih si Edis mampu memperkuat pendapat dia. Makanya nih makin banyak kelihatannya oten-oten pada terpengaruh dengan opini-opini yang dia bangun terakhir ini. Mungkin Alkitab yang dia maksud, Alkitab yang simpel itu akan jadi nih kayaknya nih. Karena umat-umatnya banyak yang mengikut dia nih. Apa dia benar-benar akan dituhankan nih kayak Yesus nih nanti nih. Kita lihat saja nanti. Yang pasti saya ingatkan kepada teman-teman muslim, tetap perkuat iman, selalu berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk dan juga pengaruh-pengaruh akidah-akidah yang sesat, sehingga kita terlindung dari pengaruh-pengaruh ajaran yang melenceng. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Saya ingatkan sekali lagi, perkuat iman. Dalam Al-Quran Allah berfirman agar kita itu meningkatkan ketakwaan dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati atau menutup usia kalian kecuali dalam kondisi muslim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, yang menyerupainya. Maha suci Allah dari yang mereka tuduhkan dari memiliki anak, dan yang mereka tuduhkan satu dari yang tiga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan untuk umat Islam keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.